Halo Sobat SG, selamat datang di channel YouTube Mimble SG. Nah, buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan info-info terbaru terkait PTN dan pembahasan-pembahasan soal tentunya. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak Aldi Effendi, Kak Aldi. Nah, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan berpusing-pusing dia membahas soal kimia yang ada. Oke. Nah, untuk hari ini kita akan bersinggungan sama soal hidrolisis nanti. Nah, di sini hidrolisis sendiri merupakan turunan dari soal-soal asam basa. Di awal kita akan coba data terlebih dahulu, kita punya apa aja di sini. Yang pertama dibilang ada 100 mili H2SO4 0,1 molar. Berarti kita punya volume dari H2SO4 sama dengan 100 mili. Kemudian molaritasnya 0,1 molar. Nah, selanjutnya dibilang dicampurkan dengan NH3, volumenya juga 100 mili. Volume dari NH3 100 mili, cuman yang berbeda ialah molaritasnya, konsentrasinya. Dari NH3 sebesar 0,2 molar. Nah, tambahannya dia juga ngasih menyertakan data dari Kb-nya si NH3. Di situ nilainya 10 mm. Plus ada keterangan juga untuk log 5 sama dengan 0,7. Oke, nah sekarang kita akan coba uraikan terlebih dahulu. Di awal jangan lupa ubah semua satuan yang ada ke dalam bentuk mol. Jadi di sini, nah untuk H2SO4 kita bisa rubah dulu ke mol, di mana jangan lupa mol itu sama dengan molaritas dikali volume. Berarti di sini dapat 100 kali 0,1 jadi 10 milimol. Kenapa milimol? Karena satuan volumenya masih mili. Hal yang sama kita lakukan untuk amoniak NH3. Nah, di sini molnya juga M kali V, dia dapat 0,2 kali 100 jadinya 20 milimol. Oke. Nah, selanjutnya karena mereka merupakan asam dan basa, berarti kita tinggal buat reaksinya terlebih dahulu. Jadi si H2SO4 kita akan reaksikan sama NH3. Nah, kalau teman-teman bingung nih sama NH3, dia basa sebenarnya. Cuman kenapa OH-nya nggak kelihatan? Jadi sebenarnya kalian tinggal tambahin aja di sini. NH3 ini sama artinya dengan NH4OH. Nah, kalau kalian mau ganti jadi NH4OH itu nggak jadi masalah. Di sini hasil reaksinya kita punya NH4 2 kali SO4. Nah, kenapa bisa seperti ini? Ini kaitannya sama muatan masing-masing. Nah, kita punya SO4 itu minus 2, kemudian NH4-nya itu positif 1. Jadi disilangin jadi NH4 2 SO4. Plus H2O, nih jangan sampai ketinggalan juga. Nah, sisanya jangan lupa disetarain juga reaksinya. Pertama kita punya SO4, SO4-nya sudah sama-sama 1. Kemudian ada NH4, yang di sebelah kiri cuma 1, yang sebelah kanan ada 2. Berarti ini harus kita kalikan 2. Nah, kemudian terakhir untuk si H-nya kita punya 2H plus sama 2OH min, berarti H2O-nya ikutan juga ada 2. Selanjutnya karena di sini ada reaksi asam ketemu basa, bentuk reaksinya berarti kita harus buat dulu sistem MRS-nya biar ketahuan apakah nanti kita akan bersinggungan sama buffer atau hidrolisis. Tinggal kita lihat siapa yang bersisa, siapa yang habis. Nah, selanjutnya tinggal kita masukin datanya. Jadi untuk si
H2SO4 kita punya nilainya 10 milimol, NH4OH 20 milimol. Kalau kita asumsikan yang kecil yang habis min 10, berarti kan ini yang akan kita jadikan sebagai patokan buat dapat yang lain nih. Tinggal bandingin aja koefisiennya. H2SO4 koefisiennya 1, nilainya 10. Berarti untuk NH4OH koefisiennya 2, berarti nilainya jadi 20. NH42SO4 koefisiennya 1, tadi 10. H2O koefisiennya 2, berarti 20. Nah, di akhir nilainya 0, ini juga 0, sedangkan ini 10 milimol, ini 20 milimol. Oke. Nah, dari sini kesimpulan apa sih sebenarnya Kak yang kita bisa dapat dari hasil MRS ini? Kesimpulan yang pertama yang bisa kita dapat ialah ini masuk ke reaksi hidrolisis. Nah, kenapa reaksi hidrolisis? Alasannya karena sama-sama habis. Jadi baik asam maupun basa yang diberikan nilainya sama-sama 0 di akhir. Sehingga itu kita bisa simpulkan reaksi hidrolisis. Nah, bedanya apa sih Kak sama buffer? Kalau di buffer itu harus ada yang sisa, dan yang sisanya itu wajib yang lemah. Kesimpulan yang kedua, kita lihat kategorinya. Di sini dia masuk ke hidrolisis sebagian. Lebih tepatnya garam asam. Nah, kenapa bisa Kakak simpulin dia itu garam asam? Kalian wajib juga identifikasi kita punya senyawa apa aja. Untuk yang pertama H2SO4. SO4 itu ionnya ion kuat. Berarti dia asamnya asam kuat. Sedangkan NH4OH dia punya nilai Kb. Jadi simpelnya kalau ada Ka atau Kb otomatis dia pasti lemah. Jadi bahasanya basa lemah. Dan di hidrolisis ini kalau misalnya salah satunya ada yang kuat, yang lainnya yang lemah, berarti kita bisa kategorikan ke hidrolisis sebagian. Sedangkan untuk sifatnya itu ngikutin siapa yang kuat. Karena di sini kita punya asam kuat, berarti dia garam asam. Jadi ini untuk kesimpulan yang kita punya di awal. Nah, di sini kita bisa cross check nih. Yang B, terbentuk garam bersifat asam. Ini cocok sama kesimpulan kita. Kemudian yang E, garam yang terbentuk terhidrolisis sebagian. Ini juga sama, cocok sama kesimpulan kita. Jadi yang B sama E nilainya benar. Nah, di sini kita diminta mencari yang kecualinya nih, yang salahnya. Oke. Berikutnya, berarti kita harus nyari dulu nih, nilai H plusnya berapa. Nah, kita masuk dulu ke rumus dari garam asam. Nah, di sini Kakak ingatkan lagi ke kalian, kita punya rumus H plus itu sama dengan akar dari KW. Maaf. Tadi H plus sama dengan akar dari KW per KB kali molaritas dari garam dikali juga sama valensinya. Jangan lupa tadi ada akar. Nah, selanjutnya valensi itu didapatnya dari mana? Jadi si valensi ini ditunjukkan dari jumlah ion lemah di garam. Itu cara simpelnya. Kalian tinggal lihat aja tuh. Ion lemahnya di garam siapa, jumlahnya ada berapa. Jadi hal pertama yang harus kalian lakukan. Berarti PR-nya kalian harus dapat dulu molaritasnya. Nah, di sini untuk si molaritas garamnya kita punya rumus tadi mol per volume. Nah, cuman karena sudah bereaksi volumenya harus volume total.
Nah, dari reaksi yang ada, molnya dari garam NH42SO4 nilainya 10, berarti molnya 10 per volume. Volumenya 100 mili ditambah 100 mili, jadi 200 mili. Sehingga kita bisa dapat 1/20 molnya. Kita pakai sampai sini dulu aja, nggak usah ribet-ribet dirubah ke desimal, itu pusing lagi nanti. Oke. Kemudian kita butuh juga valensi. Tadi valensi itu jumlah ion lemah di garam. Nah, tadi kita sepakat yang lemahnya si NH4. Di sini jumlahnya ada 2. Berarti valensinya sama dengan 2. Selanjutnya tinggal masuk ke rumus H+ deh. Tadi akar KW. Nah, KW itu tetapan, nilainya pasti 10 min 14. Dibagi KB-nya, di situ diketahui KB-nya tadi, nah koreksi 2 kali 10 min 5. Kemudian molaritas garamnya dapat 1/20, valensinya 2. Ini jangan lupa dikasih akar. Kita akan coba lakukan eliminasi yang bisa kita coret. Nah, ini ada 2 sama 2 bisa dicoret. Berarti nanti di sini ada 10 min 14 ketemu 10 min 5 sama 10 di bawah. Berarti jadi 10 min 10 per 2. Ini diakarin. Nah, berarti nanti hasilnya jadi 10 min 10 diakarin jadi 10 min 5. Yang 2-nya tetap di sini ada akar 2. Jadi untuk H+-nya nilainya segini. Wah, aneh ya angkanya ya. Jadi untuk yang ini H+ dalam campuran 0,1 molar. Otomatis ini kurang tepat berarti ya. Jadi ini kita bisa bilang nilainya salah. Nah, kemudian yang C, pH campurannya adalah 5,3. Nah, kita konversi dulu, beneran nggak nih 5,3? Walaupun sebenarnya kita udah dapat tuh yang salahnya. Nah, cara dapatnya gimana? Tinggal kalian masuk ke rumus pH sama dengan min log H+. Ini jadi min log H+-nya 10 min 5 per akar 2. Oh, ribet banget sih Kak. Per akar 2. Berarti kita coba masukin dulu aja. Berarti di sini kita bisa kedepanin, nanti jadi 10 min 5-nya jadi 5, dikurangi log akar 2 itu bisa kita rubah jadi 2 pangkat min setengah. Oke. Nah, min setengahnya bisa pindah lagi ke depan. Nah, jadi mana tuh? Sama dengan 5. Nah, min setengahnya aturan logaritma dikali log 2. Berarti jadi 5 ditambah setengah kali log 2.
Nah, permasalahan kita di sini, kita nggak punya data log 2, yang kita punya hanya data log 5, 0,7. Kakak akan coba cek log 2 itu nilainya berapa. Si log 2 sendiri nilainya 0,3 ternyata. Jadi kalau misalnya kita mau bereskan si hitungan ini jadi 5 ditambah setengah dikali 0,3. Berarti hasilnya jadi 5,15. Sedangkan di soal ini dibilang 5,3 bukan 5,15. Ternyata untuk 52 yang C juga salah. Jadi kita sudah dapat nih 2 jawaban salah. Ternyata kecualinya bisa A, bisa C. Nah, selanjutnya yang terakhir yang D. Gimana sih Kak cara bisa ngebuktiin untuk yang D itu opsi jawabannya benar atau salah? Di sini nanti berkaitan sama reaksi hidrolisis. Jadi reaksi hidrolisis itu beda dengan reaksi asam basa pada umumnya. Nah, di mana? Kakak jelasin sedikit di bawah untuk reaksi hidrolisisnya. Jadi yang akan terhidrolisis itu hanya ion yang lemahnya aja. Jadi tadi yang lemahnya itu si NH4 positif. Hidrolisis berarti dia akan ketemu sama air nih, liquid. Nah, di dalam H2O itu kan ada ion H+ dan ion OH-. Nah, nanti NH4-nya karena dia muatannya positif, dia akan bereaksi sama si OH-. Jadi NH4OH bentuknya aqueous, sisanya tinggal H+. Bentuknya juga aqueous. Nah, ini juga salah satu alasannya kenapa dia dikategorikan sebagai garam asam, karena di akhir reaksi dari hidrolisisnya menghasilkan ion H+. Nah, selanjutnya nanti ini berkaitan sama si kesetimbangan kimia. Nah, kalau kalian ingat materi kesetimbangan, untuk si KC kita pakai konsentrasi produk bagi konsentrasi reaktan, di mana yang dipakai hanya aqueous dan gas. Berarti di sini konsentrasi produknya ada NH4OH sama H+, pangkatnya sama-sama 1 karena koefisiennya 1, sedangkan reaktan yang dipakai itu hanya si NH4+ karena H2O-nya liquid. Oke. Nah, kemudian untuk di hidrolisis ini KC itu sama aja kayak KH. Jadi di sini kakak kasih catatan sedikit untuk pengantar. Jadi KC sebanding dengan KH, di mana nilai KH itu bisa KW per KA kalau dia garam basa, bisa juga KW per KB kalau dia garam asam. Oke, nah berarti tinggal kita masukin KC-nya bisa diganti sama KW per KA. KW per KB yang kita punya ya. Tadi KW-nya 10-14 tetapan, sedangkan KB-nya menurut data nilainya 2 kali 10-5. Nah, ini tetap NH4OH kali H+ dibagi NH4+. Oke, kita tinggal bagi 1/2 berarti 0,5 atau 5/10-1. Kemudian 10-14 jadi 10-15 tadi karena komanya kita geser ke sana, dibagi sama 10-5 jadi 10-10. Oke, NH4-nya bisa kita pindah ruasin ke sebelah kanan. NH4+. Nah, sebelah kiri yang ruas sebelah kanannya tetap
NH4OH dikali H+. Nah, kalau kita lihat di opsi jawabannya, sesuai nih sama si opsi yang D, NH4OH sama H+ di satu ruas, kemudian NH4+ sama 510-10 di ruas yang lain. Jadi ini juga benar. Otomatis untuk 52 kita punya dua opsi jawaban yang bisa disimpulkan, yakni yang A sama yang C, karena yang C tadi kurang tepat. Nah, itu aja untuk pembahasan hari ini. Semoga tips dan triknya terkait masalah reaksi asam basa, hidrolisis, dan teman-temannya itu bisa kalian aplikasikan di soal-soal yang lain. Dan buat kalian yang ingin request untuk ngebahas soal apa lagi berikutnya, kalian tinggal tinggalin di kolom komentar aja. Kalian komen aja di bawah, di pembahasan selanjutnya kita akan ngebahas materi apa. Oke, itu aja untuk hari ini. Kakak akhiri, terima kasih. Bye-bye. Dadah. Hai, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update soal, materi, dan cerita pendidikan lainnya. Cek description box di bawah ini untuk informasi update seputar Bimbel SG. Sampai bertemu di video selanjutnya, Sobat!